dikerasin, beliau malah nggak negur sama bapaknya, sama ayahnya gitu. Dan sebenarnya sih butuh pencerahan. Apakah peran bapak itu memang harus keras ataupun peran bapak itu memang sama dengan ibu mengayomi? Mungkin itu aja Ustaz. Oke. Jadi peran yang betul itu bagaimana? Keras boleh, tapi menunjukkan sayang. Kamu kalau tidak sekolah, contoh ya, itu kan keras namanya. Kamu kalau tidak sekolah, bagaimana mau jadi orang hebat? Tapi keras. Bukan keras mukul, beda. Bukan keras sebenarnya, tegas boleh. Tapi setelah tegas, cepat minta maaf dengan anak. Itu, apalagi ibu. Mengapa orang tua harus lembut dengan anak? Dalam ilmu, lebih mudah orang tuh ikut kita dengan kelembutan daripada dengan kekerasan. Itu teorinya. Contoh gini. Supaya non muslim masuk Islam, jangan caci maki dia, lembut, kita kasih makan, kita ajak ngopi, ya, kita ajak main voli, baik, itu bisa masuk Islam. Nah, supaya orang baik dengan kita lebih mudah dengan kelembutan daripada kekerasan. Anak sama sebenarnya. Daripada ini salah, kau tak betul, kau anak setan, misalnya. Betul dia tak melawan, tapi apakah betul tidak melawan? Beda. Seperti tadi. Sekarang ibu jangan sampai anak tuh kunci HP saja di mata orang tua. Pokoknya budak tuh nak degil, nak kurang ajar, nak baik, nak tidak, senyum aja. Pokoknya baru jadi seperti Rasulullah. Senyum aja dah saya, senyum. Kapan anak itu akan berubah? Dia akan berubah ketika ibunya telah tiada. Telah tiada kedua, anak itu sudah nikah, terpisah dari emaknya, atau anak itu kuliah di Jogja, ibunya terpisah. Oh iya, mamaku sayang. Atau kita telah meninggal dunia, baru sadar ya. Anak itu bu akan baik dengan kita itu tak akan baik. Contoh, Ma, aku akan baik denganmu, Ma. Kalau dibelikan HP, coba ibu belikan HP, tetap degil juga budak. Nanti berjanji lagi, kalau dibelikan motor, Ma, aku baik. Belikan motor, tetap. Nah, sama aja orang tuh. Jadi maksud saya, ibu tidak usah terlalu galau. Karena begini, Bu. Ada rumus gue ya. Ini supaya ibu tidak galau dengan anak nih. Tidak ada satupun di dunia ini orang yang jahat. Yang ada itu sedang jahat atau terlihat jahat. Sedang saja. Tidak ada satupun di dunia ini yang baik. Yang ada itu sedang baik atau terlihat baik. Ibu punya anak misalnya 4. Yang 3 pintar. Yang 1 nyakitkan hati. Tahu nggak ibu? Kalau sudah tua itu, budak yang degil, budak yang nyakitkan hati itulah yang ngurus kita. Tak ada yang pintar-pintar itu. Bu, ibarat telur 5, ada yang busuk 1 tuh aja. Tak mungkin jadi orang semua anak kita tuh. Memang kalau bisa, bu, anak kita tuh harus ada juga yang busuk juga. Supaya ada yang ngawani kita di masa tua. Kalau anak ibu pintar semua, 1 ke Pekanbaru, 1 di Palembang, 1 di Kalimantan, ibu pergi semua anak, menderita ibu di masa tua. Memang harus ada juga lah budak tuh yang degil, yang tak sekolah, yang awani kita nanti nyuapi makan, yang gendong. Walaupun itu nyakitkan kita terus, tapi itulah pula yang mau ngurus kita. Lu anak kita yang hebat, yang dokter, yang sarjana, yang kita bangga-banggakan. Kadang dia nak mati baru nengok mamanya. Ini maksud saya, sudahlah. Ibu senyum aja. Apapun yang terjadi pada anak bu, ya sudahlah. Ini bagian dari takdir. Yang penting ibu senyum doa, senyum doa. Itu aja ibu lakukan. Kan ibu harus ingat. Coba ibu saya tanya dengan ibu. Yang menentukan anak ini bapak apa mama? Kok tak kompak? Yang anak ini ditentukan bapak atau mama? Hah? Mama. Ibu ingat, berarti ibu sadar tuh. Mama.
Bu ya. Jadi suami ibu nak setan lantaklah. Yang penting mamanya baik. Ibu harus belajar dari 4 nabi. Nabi Nuh, 2 anaknya kafir semua. Kenapa Bu? Bini Nabi Nuh itu kafir. Nabi Lot, 5 anaknya kafir semua. Kenapa? Bini Nabi Lot kafir. Walaupun suami ibu baik, kalau bini setan, setan budak. Oke, Nabi Musa. Musanya anak Imron, tapi dari kecil dialirkan di Sungai Nil, diambil oleh Asia. Asia itu istrinya Fir'aun. Beriman, namun Asia dibunuh juga oleh Fir'aun akhirnya. Beriman Nabi Musa tuh. Kenapa? Diasuh oleh ibu angkatnya beriman. Bapaknya ngaku menjadi Tuhan Imron. Fir'aun. Contoh siapa Bu? Nabi Ibrahim. Tahu Bu, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nama bapaknya Azar. Tukang buat patung. Selesai patung dibuat, diberikan kepada Raja Namrud. Tolong Pak Raja, sahkan ini menjadi Tuhan. Rupanya bapaknya Ibrahim ini bukan sekedar kafir, tukang buat Tuhan. Kenapa Ibrahim menjadi orang baik? Diasuh oleh ibunya yang bernama Abiuna, beriman. Maksud saya, ibu tahu segala ibu punya suami setan kurang ajar itu. Lantaklah suami ibu. Karena masa depan kita bukan suami. Siapa Bu? Anak. Banyak ibu ini gara-gara punya suami degil, anak pula jadi sasaran. Nggak usah. Suami ibu tuh makhluk. Di samping itu, kalau suami ibu sekarang lah, ibu kan punya suami yang muda-muda, asik nak bini, misalnya. Karena suami ibu masih sehat, biarkan aja lah. Kalau sudah loyo balik juga dengan yang tua. Percaya nggak? Sudah. Kadang dah pula Pak. Hah? Dah balik pula kadang. Habis itu. Oh, gini. Kalau dia tak balik lagi, berarti kita yang tak baik. Karena begini Bu. Nah, kita pula yang kena. Karena ilmu saya Bu sebagai konsultan konflik keluarga. Karena begini Bu, kadang-kadang suami itu kenapa kepalanya merantau ke sana kemari? Karena dia ingin mencari pembanding. Contoh, ibu di Tiangau ini sudah baik betul, melayani suaminya. Suami itu tak banyak Bu diharapkan kepada istri. 2 saja Bu. 1, jangan cerewet, layani kebutuhannya. 2, ikhlasnya. Kalau ibu cerewet, tidak melayani suami mirip ajudan, tiba-tiba suami ibu tuh katakanlah nanti di Tanjung Pinang, di Batam tergoda wanita lain. Wanita lain itu kan baiknya cuma sebentar. Nanti ketika dia yang baik kemudian jadi setan, dia ingat, oh ternyata bini aku masih yang terbaik dibanding nenek muda itu. Balik dia. Ini yang jadi masalah, bininya pun setan juga. Iya. Teorinya begitu. Karena ibu ingat ya, tadi kan sudah saya katakan, tidak ada orang baik, yang ada sedang baik atau terlihat baik. Saya ingin berikan contoh. Ibu misalnya suami selingkuh, mengatakan Bapak selingkuh ya? Nggak ada. Yang ada itu sedang selingkuh. Nah gitu. Atau terlihat selingkuh. Sedang saja. Betul. Sekarang begini. Sekarang ibu mengatakan misalnya suami aku tak betul, itu keliru. Yang benar itu sedang tidak betul atau terlihat tidak betul. Sekarang ini apa namanya? Tiangau. Berapa rumah di sini? Arung hijau Pak, ini Pak. Arung hijau. Arung hijau ini berapa rumah? Kasih Pak. Ada 300. Nah, anggaplah di sini ada 350 kakak. Ini contoh Bu ya. Ibu cari dulu searung hijau ini, mana sih suami idaman? Ibu cari dulu searung hijau nih, Setiangau nih. Cari dulu mana sih suami idaman. Ibu setelah itu ketemu, oh itu suami idaman. Nah ibu lacak, temui adiknya, temui bininya, ngobrol dengan tetangga, ngobrol dengan bininya, ngobrol dengan betul tak dia suami idaman? Setan juga ternyata.
Kenapa ibu menganggap suami tak baik, suami orang lain baik? Karena ibu sudah tahu siapa suami ibu belum tahu suami orang itu. Paham maksud saya? Jadi kita ini senasib sebenarnya. Sudah, mana yang ada tuh telan-telannya sampai mati. Apa ibu pikir? Ibu tuh sekarang tak usah pikirkan suami, apalagi ibu sudah punya anak. Begitu ibu punya anak, cium keningnya, nak, aku akan hidup bersamamu. Suami ibu cukup doa. Lalu fungsi suami apa? Yang penting waktunya balik. Waktunya makan. Walaupun balik sebulan sekali jadilah. Yang penting kalau ditanya anak dengan mamanya, mak, mana bapak? Lagi kerja. Yang penting di mata anak, bapaknya masih hidup. Bu, mana mama? Itu lagi merokok di depan. Nah itu jadilah. Tahu saya ibu banyak pikir macam-macam. Karena masa depan anak tergantung siapa? Ibunya. Jadi kalau anak ibu sekarang menjadi setan, jangan salahkan suami. Karena suami ini sebenarnya tidak ada peran apapun. Nah ini kan kembali apa yang sampaikan ibu tadi. Bolehkah suami keras? Suami itu mau keras apa tidak? Yang penting ibu ngimbangi. Tapi ingat, jangan salahkan suami di hadapan anak. Ada ilmu dahlan iskan. Ibu sudah nonton sepatu dahlan, ibu di YouTube ada. Ya, yang dahlan iskan itu mantan menteri BUMN yang kalau di Batam punya Batam Pos, punya Geraha Pena itu. Jadi gini, kalau suami keras tadi, ini kan pertanyaan itu. Saya berikan contoh dahlan iskan. Dahlan iskan tipenya keras, marah dengan anak dipukul. Ya, gara-gara maling tebu, pukul ini. Zaman dulu kan pukul ini. Pukulan kedua, tangan ibunya diberikan. Gitu ya. Artinya apa? Ibunya membela anak. Tapi begitu selesai, bapaknya keluar, apa kata ibunya dahlan iskan dengan dahlan? Nak, bapakmu benar. Karena bapaknya mengatakan karena dahlan iskan itu kan maling tebu negara. Apa dia bilang? Maling kecil, maling besar akan dimulai dari maling kecil. Maka kata mamanya, bapakmu benar. Ya sudah, kamu makan dulu sana, ibumu sudah nyiapkan makan. Habis makan nanti mandi ya. Ibu tidak nyalahkan bapak, gitu ya. Tapi ibu menjadi pahlawan bagi anak. Ada contoh lain dahlan iskan. Pelajaran ada 14. Dahlan iskan itu ada 5 pelajaran merah. 5 dari 14 itu berarti 9 baik. Ada yang angka 9 4. Bapaknya dahlan ini marah. Engkau nih katanya nak masuk SMP tak keren. Maunya bapaknya kan di MTS di Magetan itu. Macam mana kau ini bodoh kali sekolah, dimarah. Langsung kata mamanya, ada apa pak? Ini loh anakmu rapot dilempar. Ya. Ya nggak lihat, kamu katanya ini loh. Apa kata bapak? Kata mama, pak, ini kan ada angka 9 sampai 4. Yang merah kan hanya 4 pak. Yang 9 kan baik. Itu. Tapi tak kedengaran anak. Apa dialog ini? Bapak melihat yang jelek 4. Nah, ini kan kebiasaan kita juga sebenarnya. Yang ditengok jeleknya aja. Mamanya membela. Membela siapa? Anak. Tapi tidak menyalahkan bapaknya. Nah, maksud saya, kalau antara ibu dengan anak beda prinsip mendidik, jangan terlihat oleh anak itu berbeda. Bapak mau anak masuk pesantren, mama mau SMA, berundingnya jangan di depan anak, di belakang layar. Kalau anak mau SMA, ikuti. Kalau nak kelahi, intinya jangan di hadapan anak. Itu teorinya, teori psikologi seperti itu. Ya, jelas Bu ya. Jadi kalau laki-laki itu memang karakternya harus keras supaya anak paham. Ibu harus lebih ke lembut. Karena begitulah seorang ibu. Maka mulut-mulut ibu yang sekarang masih tobatlah saudara. Tak ada guna, tak akan mempengaruhi anak jadi baik Bu.
Walaupun ibu boleh cerewet dengan suami, tapi dengan anak jangan. Terus terang Bu, anak itu akan baik dengan kita dengan lemah lembut, bukan dengan cerewet. Oke, paham Bu ya? Oke.